Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan para pengurus Masjid At-Tauhid, khususon Bapak Pembina Al-Mukarram Bapak Haji Yunus Rauf, Bapak Ketua Pengurus Bapak Deden Haji Deden Wirawan, dan Ketua DKM Bapak Burhanuddin Muttaqi, dan juga tidak lupa Jamaah Ta'lim Al-Ijtihad yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Teguh Sumedi, serta para ustadz, para orang tua kami, ya para jamaah sekalian. Pertama-tama tentu kita selalu tidak lupa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua diberi kesempatan masih dapat mengikuti kajian ya kita sedang terakhir. Selawat dan salam tidak kita lupa sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang ada di rombongan ini nanti mendapat syafaat yaumil akhir dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ibu yang ada ya, bapak sekalian, yang pertama saya mengucapkan terima kasih bisa hadir diundang ke sini lewat adik saya Pak Marianto dan Pak Burhan untuk sebetulnya yang pertama sekali saya kesini itu silaturahim. Yang kedua barangkali saya ingin sharing gitu ya. Saya ingin sharing karena mohon maaf saya ini jamaah biasa. Mohon maaf saya bukan ustaz. Mungkin tadi Marianto cerita juga kakak saya sudah kesini, namanya itu memang Ustadz Muhammad Rosan. Memang itu Ustadz. Kalau saya jamaah biasa, kebetulan pernah jadi pengurus DKM, ketua DKM. Saya juga sekarang jadi pengurus yayasan namanya Mujahidin Pegawai Pertanian. Jadi saya ini pensiunan dari Kementerian Pertanian. Saya ngurus yayasan. Nah, tapi yayasan ada bidang-bidang, ada sekolah, ada masjid, ada lembaga pengawas dan lain-lain. Nah, saya kebetulan cuma di bagian alhamdulillah ngurusi masjid. Ada 5 masjid yang saya urus gitu ya. Jadi saya jamaah biasa, jamaah biasa ya. Nah, bapak-bapak sekalian, yang ini juga saya sampaikan bahwa hari ini saya sharing khususnya mengenai waris. Saya ingin sampaikan juga barangkali ini akan kurang sesuai dengan harapan Bapak dan Bapak sekalian. Karena waris yang ingin saya sampaikan, walaupun tadi mohon maaf Bapak Ketua Pengurus Yayasan ingin bicara mengenai fikih, ingin bicara mengenai kasus, ingin bicara perlindungan, barangkali mohon maaf sekali. Ini bukannya waktu pada malam ini. Barangkali nanti ini hanya membuka jalan. Mudah-mudahan nanti Ustadz Burhan akan mencarikan Ustadz yang lain yang untuk membahas yang lebih detail lagi. Nah, tapi yang ingin saya bahas ini beberapa kali saya, alhamdulillah kurang lebih ini 17 kali saya. Jadi dari kata saya bukan Ustadz, topiknya cuma ini, tapi alhamdulillah sudah 17 kali dan umumnya mereka baru ngeh gitu. Oh ini ya. Padahal mereka sudah belajar waris, ada satu musim 2 tahun, udah 2 ustaz, 1 buku sudah tamat. Tapi yang ini memang beda aspek, ya, beda aspek. Beda yang dibahas adalah cawe-cawenya dan calon pewaris. Bukannya kita bicara apa, tapi calon terakhirnya kita semuanya calon pewaris. Kita semua kan camat ya, calon mati gitu. Nah, cawe-cawenya kita mengenai waris itu bagaimana, itu yang akan dibahas, bukan setelah kejadian. Kalau kasus sudah kejadian, kalau sudah kejadian berlakulah hukum waris, selesai urusan. Tapi ini enggak. Nah, yang akan kita sampaikan adalah bagaimana kita mengantisipasi
Kita kan bakal meninggalkan dunia ini, mengantisipasi agar jangan, kalau kita sudah nggak ada, jangan terjadi konflik, jangan terjadi penyimpangan tidak sesuai dengan hukum Islam. Ibaratnya kita pengen mudik, saya cuma ingatin, kalau pengen mudik, bapak yang nggak akan kembali lagi, tolong kompor-kompor dimatiin, jendela rumah dikunci yang betul, listrik dimatiin, supaya jangan jadi kebakaran. Cuma ngingetin gitu aja, barangkali mungkin harapannya nanti ya bisa diteruskan oleh Ustaz yang lain ya, Pak Boran, mohon maaf gitu, barangkali cuma ini dan ini juga, mudah-mudahan waktunya cukup, karena saya cuma nulis buku, saya bukan penulis, bukunya tipis, nanti saya kasihkan kepada Ustaz Burhan, barangkali Ustaz di sini, tapi saya sadar juga karena agak lebih banyak dan lebih teknis, ini masalah pedoman teknis, jadi saya fotokopi juga bahan layangnya ya. Jadi nanti bisa kalau yang bagian nulis begini yang paling jago adalah adik saya Pak Marianto, dan data bahasanya udah paling bagus, saya dibantu oleh beliau dikoreksi tulisannya ya. Saya lanjutkan lagi, mengapa waris itu penting? Ini yang latar belakangnya dulu. Ternyata kita itu ada kewajiban kepada ibu sekalian. Saya kira sudah sebagian besar saya sudah tahu bahwa kita belajar waris itu dan mengajarkan itu wajib sifat hidup ini. Hadisnya remaja, darul dan laki. Tapi di kalangan masyarakat kita kalau bicara waris tabung, gitu kan? Tabungnya kenapa? Kalau kita bicara kepada anak istri kita, pasti anak istri kita bilang, kamu mau kemana? Mau cepat-cepat mati aja gitu. Atau kalau anak kita atau istri kita ngomong, kamu kok ngarepin bapak cepat meninggal gitu. Nah, mari sekarang kita coba rubah tabungnya itu, kita bicarakan. Karena bicara tabu, maka terjadilah penyimpangan dan konflik. Ada dua hal, ada penyimpangan, ada konflik. Ada yang nggak nyimpang tapi konflik, ada yang nggak konflik tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini nyimpang, ini nggak bisa begitu. Yang kedua, latar belakang ini yang membuat saya juga tertegun gitu. Ternyata pembagian waris itu ada dibahas dalam Al-Quran secara lengkap dan detail. Ayat 11, 12, An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Detail sekali. Mungkin di antara kita, saya juga tadi maaf nggak terlalu tahu sebetulnya ada berapa sih ahli waris itu. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Ada yang tahu? Ya, Al-Quran disebutkan secara detail. Ada 15 laki-laki dan 10 perempuan yang dapat berhak sebagai ahli waris. Nah, tapi dari sekian itu yang paling mengejutkan saya adalah ayat 13 ayat 14. Kenapa saya terkejut? Sebutkan dalam ayat 13 An-Nisa bahwa kalau kita ikutin hukum-hukum waris di dalam Al-Quran yang tertera di surat An-Nisa 11, 12, dan 76, maka ganjarannya surga, kekal di surga, dan kemenangan yang agung. Nah, sebaliknya ini yang saya membuat shock saya begitu lihat ini. Kalau kita nggak mengikuti hukum waris yang tertera dalam Al-Quran, nanti saya kasih contoh, itu ganjaran neraka dan kekal. Seringkali kita mungkin sekedar guyon atau apa, kita kan semua orang Islam, bertauhid, mengucapkan kalimat syahadat. Masa kalau kita nggak mengikuti hukum waris, kita masuk neraka, dan biasanya neraka juga paling sebentar, nanti kan kita ke surga gitu ya biasanya. Ini enggak, jelas kekal. Anda masuk neraka kekal karena tidak diikuti hukum waris. Coba nanti lihat lagi ya, Ustaz Burhan ya, benar kan kekal. Kenapa itu? Nah itu, saya cuma ingin kajian ini cuma membuka itu. Teknisnya yang lebih detail nanti Ustaz Burhan akan panggil ahlinya yang mengenai faraid ilmu waris ya. Jadi saya kok sampai kekal, kenapa ya? Nanti saya tahu kenapa jadi kekal. Lanjutnya, ada hal lagi yang membuat kita agak kesulitan, bahwa hukum waris Indonesia ini rancu, kacau lah kasar kalau ngomong gampangnya. Antara ada hukum waris Islam, ada hukum waris perdata KUHP yang ini warisan Belanda, dan hukum adat. Mana dulu yang pengen kita dahulukan? Kita
Kita orang Islam mau pakai hukum perdata, mau pakai hukum adat. Gimana tanggung jawaban kita tadi, masalah tadi keimanan kita kan? Kalau dalam aturan itu adalah pedoman hidup kita. Kenapa kita nggak mau pakai? Kenapa kita pakai hukum adat? Kenapa kita pakai hukum kuhab perdata? Banyak contohnya. Kalau perdata kuhab, anak laki perempuan sama. Kalau di dalam jangan sampai kita dan anak keturunan kita nanti itu cuma hukum. Jadi begini, dia mau pakai hukum adat atau Islam atau perdata, kira-kira yang menguntungkan dia yang mana, gitu kan? Ya. Aku nanya Ustaz Burhan, begini kalau pakai dapat hukum Islam berapa? 1/8. Kalau dapat hukum pakai perdata setengah, pakai yang setengah aja. Ya, itu artinya kita punya niat memang melanggar, tidak mau mempedomani Al-Quran. Kalau orang nggak ingin jadi Al-Quran pedoman hidup, apa kita cakap masih beriman pada Al-Quran? Nah, itu karena tidak ada mengikat. Jadi kalau orang Muslim itu tidak, di negara kita kan NKRI tidak wajib menggunakan hukum waris Islam. Sama kayak kita banyakkan ya. Ya maaf, mungkin kita lihatlah di jalan-jalan. Kalau sholat Jumat lah yang paling gampang. Kalau sholat Isya, akan saya mau sholatnya nanti. Sholat Jumat gitu kan, kok masih ada anak laki-laki masih berkeliaran? Atau bulan puasa masih yang mau makan? Apa bisa dihukum? Kan enggak. Terserah saya, bukan saya sama Tuhannya. Gitu kan. Nah itu hukum waris. Dia mau pakai hukum adat boleh, mau pakai hukum perdata boleh, nah, tapi kita insya Allah semuanya kita harus komit pakai hukum waris Islam dulu. Setelah itu mungkin mau adat apa terserah, tapi Islam diterapkan dulu. Sama kan, mohon maaf langsung aja bilang, kalau kita pengen menikah, kira-kira perlu penghulu nggak? Perlu KUA nggak? Kalau syariat Islam cukup ada wali, ada saksi, selesai. Setelah itu diurus, jangan ke KUA didaftarkan. Sudah sah kan? Sah kan? Ya ini gini juga waris. Kalau warisnya sudah selesai, hukum Islam silakan mau ke notaris, mau kemana silakan. Tapi selesaikan dulu secara hukum Islam. Ya, jadi intinya sama seperti itu. Gara-gara saya bicara, saya cuma mengingatkan ini mas. Nah, tujuan saya buat buku ini tadi meningkatkan kesadaran bahwa kita penting belajar waris dan mengajarkan minimal kepada keluarga kita sendiri. Saya sendiri. Nah, bagaimana saya bisa membuat buku ini yang mungkin akan berbeda? Mungkin apa izin ini bedanya saya bicara waris dengan yang ustadz-ustadz yang lain. Nah, karena ini pengalaman dari sharing saya pengalaman. Jadi saya punya pengalaman yang sama dengan Pak Marianto gitu ya. Nanti ada pengelompokan. Pertama, saya buat semacam taruhlah kami kiranya ada sendiri. Jadi kita pengen melihat misalnya seseorang itu sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah, kalau belum menikah cewek-ceweknya seperti ini. Kalau sudah menikah tanya lagi, punya anak enggak? Kalau punya anak, kalau tidak punya anak, cewek-ceweknya seperti ini. Kalau punya anak tanya lagi, anaknya laki atau perempuan? Ada anak laki, cewek-ceweknya seperti ini. Nah, kalau punya anaknya perempuan semua, maka cewek-ceweknya seperti ini. Gitu. Nah ini beda. Kenapa? Ini saya sudah kelompokkan, ternyata ada 11 kelompok, gitu, 11 kelompok. Saya kebetulan, alhamdulillah, sama dengan Pak Marianto, anaknya perempuan semua. Cewek-ceweknya beda. Kalau menurut hukum perdata, ya anaknya anak, bagi aja semua anak. Kalau saya, kata Pak Marianto meninggal, maka warisnya itu tidak hanya diberikan kepada istri dan anak-anak, tapi diberikan juga kepada orang tuanya kalau masih hidup. Kalau ada saudara kandungnya masih harus dibagi. Itu hukum Islam ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa tadi. Ya. Nah ini rancu. Nah, yang barangkali sering terjadi, ini jadi apa? Makanya kasus-kasus terjadi itu masalahnya sementara ini sebagian besar ada 6. Tapi saya kembali, mohon maaf, saya tidak membahas nanti kasus per kasus. Tanya saja kepada Ustadz. Kalau kasus kan sudah terjadi,
Nah, saya nggak ingin bicara yang terjadi, saya pengen perencanaan, antisipasi supaya tidak terjadi masalah itu. Yang pertama, kebanyakan kita menunda pembagian waris. Ini paling banyak. Udah puluhan tahun kakek nenek kita sudah meninggal. Ini nggak dibagi-bagi sampai ahli warisnya meninggal, jadi nggak dibagi satu-satu. Ada anak waktu masih saudara sekandung, kakak adik masih aman-aman aja Pak. Tapi setelah cucu, cicit, wah udah berantem. Hubungannya sudah nggak sebagus kayak kita. Kenapa begitu? Karena biasanya untuk membagi waris itu kan kita kepikiran rumah itu nanti jadi mahal, rumit, harus ke notaris, biayanya mahal, paling nggak 5-6% daripada harga rumah. Kalau rumahnya harga 1 M aja, berarti kita harus 50-60 juta sudah disediakan. Apakah memang begitu caranya Islam? Enggak, nanti ada solusinya. Ternyata ada dalam Islam sesuatu. Kalau kita bermuamalah, nanti Ustaz Burhan bisa lebih tahu, kita cukup gunakan surat Al-Baqarah 282. Buat tertulis ada saksi 2 orang, selesai. Tadi kayak menikah tadi kan, selesai. Setelah itu jadi dokumen untuk menyelesaikan notaris dan sertifikat. Tapi 10 dokumen lain nggak masalah, tapi ada catatannya jelas. Nah, yang kedua, anak laki-laki dan perempuan dibagi sama. Ini emansipasi juga nih katanya. Dasarkan katanya ini tidak konflik tapi nyimpang. Seringkali kita merasa ini pakai perasaan gitu ya, seringkali perasaan. Kalau kita sudah ya sepuh seperti ini, barangkali sudah pensiun seperti ini, kita punya anak perempuan dan anak laki, biasanya yang lebih kita anak perempuan ya. Kita sakit, dia ngurusin, kita pergi, dia ngantri, yang lain kita anak perempuan gitu kan. Nah, ya anak laki kadang-kadang tinggalnya sudah jauh dan kadang-kadang ada cuek gitu kan. Pertanyaannya seringkali ini begitu meninggal, kok anak laki-laki dapat 2 bagian, enak banget. Yang perempuan cuma 1 bagian, wah nggak adil ini. Nggak adil, bagi sama rata aja deh. Ini menyimpang. Nah, nanti saya kasih tahu bagaimana supaya nggak nyimpang. Juga yang ketiga, pasangan suami istri menguasai harta waris, ini juga nyimpang. Jadi bapak-bapak harus tahu, kasih tahu juga kepada istri, kalau kita seorang tua bapak atau meninggal, maka istri kalau itu punya anak, itu bagiannya cuma 1/8. Kalau tidak punya anak, bagiannya 1/4. Bukan seluruhnya gitu. Nah, supaya dapat dia bagian, kita hibahkan dulu, nanti ada caranya. Maka di cawe-cawe itu kita hibahkan dulu pada istri. Kalau tidak ada hibah, karena harta istri, harta suami. Di dalam Islam tidak ada harta gono gini nomor 4 misalnya, tidak ada. Yang gono gini ada kalau misalnya kita berusaha, atau mungkin kalau nanti perumahan bisa jadi gono gininya gini. Itu kan uang DP-nya uang istri. Nah, yang kecil suami, nah itu bisa diperhitungkan sebagai gono gini. Tapi kalau satu usaha yang memang 100% suami, itu milik suami. Jadi harta waris. Istri cuma dapat 1/8. Di luar itu dibagi kepada ahli waris yang lain. Nah, yang kelima, ini juga banyak terjadi, bukan ahli waris tapi merasa berhak. Biasanya anak tiri, anak angkat. Karena kita sudah sepuh, anak-anak sudah pada jadi semua, sudah nggak tinggal sama kita. Ada saudara jauh yang tinggal kita, ngurusin kita. Kalau kita meninggal dia nggak dapat waris, jauh enak amat. Anaknya nggak ngurusin kita, dia nggak dapat. Nah, kita cawe-cawe dulu supaya yang jadi anak angkat, anak dari kita ini dapat warisan. Gimana caranya? Ada nanti di buku itu. Nah, tadi yang keenam ini juga banyak, tadi saya sudah singgung, menggunakan aturan adat atau hukum positif. Ini nyimpang. Karena kami dari sini, saya juga ingin sampaikan, gunanya kita gunakanlah hukum waris Islam dulu. Setelah itu, misal tadi kan anak laki dan anak perempuan, misal kita punya harta 3M, anak laki kan dapat 2M, perempuan 1M, dibagi dulu. Setelah itu anak laki-laki mau memberikan 500 juta untuk saudara yang perempuan, silahkan. Jadi biar sama gitu kan. Tapi nggak bisa dibagi dulu, langsung aja bagi 2. Nah, itu. Jangan gitu. Bagi dulu secara Islam, setelah itu yang anak laki memang mau,
Nah, cuman barangkali kita tadi, makanya pentingnya kita mengajarkan hukum waris ini juga kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kamu sebagai anak laki-laki jangan hanya pandai menuntut hak, tapi kewajiban tidak kamu laksanakan. Apa kewajiban sebagai seorang laki-laki? Dia sebagai kalau kepala rumah tangga, dia wajib menafkahi anak istrinya. Dia wajib menafkahi saudara perempuannya, dia wajib menafkahi orang tuanya. Jadi kalau saya orang tua, anak saya perempuan semua dan bulan alhamdulillah sudah kerja, sudah jadi semua, dia wajib menafkahi saya. Anak-anak termasuk anak laki, gak kalau maaf kalau anak perempuan gak, anak laki wajib menafkahi saya. Nah seringkali karena kita nggak pernah ngajarin, nggak pernah ngasih tahu, kita anak itu nggak tahu kewajibannya, cuma untuk haknya. Saya buat bagian, kan ya jangan gitulah. Makanya setelah ini lakukanlah kegiatan. Untuk cawe-cawenya, tentu cawe-cawe ini tidak sembarangan cawe-cawe. Jadi pengertian cawe-cawe itu kan ikut campur, tapi ikut campur yang positif sifatnya. Ikut campurnya tidak keluar dari syariat Islam, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Cawe-cawenya gimana? Ya mengenai dengan cara memberikan waris, hibah, wasiat dengan melihat waktu, kapan diterimanya, nilai hartanya, bagaimana hukumnya. Cawe-cawenya sekitar sini. Jadi cawe-cawe menurut hukum Islam, ya, hukum Islam. Nah, ini maksimal sepertiga. Nah, hukumnya warisnya wajib, ini wajib. Nah, ini kalau hibah sunnah, kita memainkan di sunnah ini, gitu, Ustaz Burhannya. Jadi kita nggak melanggar cawe-cawenya sekitar sini, cuman pelaksanaannya diatur di sini, gitu. Nah, yang paling penting juga ini ada hibah, namanya hibah umroh yang bertempo waktu. Jadi kita mau ngasih misalnya rumah kepada anak kita, tapi kita tempo deh 5 tahun aja kamu di sini, boleh. Nanti setelah 5 tahun balik lagi ke kita. Ada gak hibah rumah? Nah, kita harus ada akad juga kepada istri kita, namanya hibah rumah. Ini rumah ini walaupun saya dengan nama saya, tapi saya berikan kepada istri saya. Itu baru. Kalau istrinya meninggal, balik lagi ke kita. Gitu. Jangan sampai istrinya meninggal, istrinya tentunya ke ahli waris istri, enggak, balik lagi ke suami. Balik ke suami. Nah, saya yang paling penting di sini, saya ingin sampaikan ini maaf, ini apa izin, inilah barangkali pemikiran yang otentik saya. Gitu. Kalau nanti saya kopas dari mana baca-baca tempel sana deh. Tapi ini barangkali pemikiran saya. Jadi saya membagi seseorang itu jadi 11 kelompok. Tolong bapak-bapak lihat, maaf ini tolong ini maaf. Udah, nah, tolong itu. Nah, lagi terus. Lagi terus. Ini cluster terus. Nah, ini tolong bapak-bapak, tolong dilihat masuk kelompok mana. Saya pengen bagi habis semua. Saya dengan Pak Marianto masuk kelompok 4. Cawe-cawenya beda. Jadi, kok kayaknya kalau punya anak perempuan semua tidak ribet gitu ya? Enggak, tapi Allah itu maha bijak balasannya. Gak usah khawatir Pak Marianto. Ada hadis yang mengatakan dari Abu Daud, kalau kamu punya anak perempuan semua 3 atau 2 dan kamu bisa mendidiknya menjadi anak yang solehah, maka kamu akan masuk surga seperti kayak kamu punya anak yatim. Kalau kita punya anak perempuan semua, insya Allah kita masuk surga kalau bisa mendidiknya dengan baik jadi anak yang solehah. Itu ada hadisnya. Walaupun tadi kan agak proses meninggal itu gimana? Nah, tolong dilihat ya bapak-bapak, ini masuk mana? Ustaz Burhan masuk ke kelompok berapa nih? Mohon maaf. 3, punya anak laki kan? Istri 2 apa 1? Ada ya. Nah, mengapa saya ambil aja contoh nomor 4 ya. Alhamdulillah saya punya rumah di Jakarta, tapi rumah saya cuma 1. Saya kalau jadi awalnya saya itu seperti gitu Pak. Rumah saya 1, saya berpikir tiba-tiba
juga saya ingat bahwa kalau punya anak perempuan, maka saya harus berbagi kepada kakak dan adik saya dan orang tua saya. Saya kan jadi pikir, benar nih begini? Benar. Katanya mau sabar gimana dong? Kalau rumah saya lebih dari satu, nggak apa-apa. Rumah saya satu kan, jadi kita memikirkan manfaat dan mudaratnya. Kalau saya meninggal, jadi saya rumah saya harus dibagi kepada kakak saya dan adik saya. Alhamdulillah kakak dan adik saya umurnya panjang-panjang. Kakak saya 4 orang masih hidup. Yang tertua 75, 76. Saya 67 dan 76. Adik saya juga masih hidup. Jadi kalau saya meninggal dibagi semua. Nah rumahnya cuma satu. Nanti istri saya tinggal di mana? Anak saya tinggal di mana? Keleleran kan? Nah makanya caranya saya menghibahkan dulu kepada anak saya atau kepada istri saya. Jadi saya tidak punya rumah. Tapi kalau harta kita lebih daripada satu rumahnya, itu dianjurkan jangan dihibahkan. Kalau misalnya kalau rumah kita nih ada 2 atau 3, kita hibahkan semua supaya kakak dan adik saya nggak dapat bagian. Nah, misalnya jangan, itu kamu namanya tamak, gitu kan? Karena Al-Quran sudah menjelaskan bahwa ada bagian untuk ahli waris kakak dan adik saya. Jadi ambillah yang paling penting. Setelah itu bagi. Karena hukum Islam itu Masya Allah luar biasa. Setelah baca itu, waduh, mereka sudah mengantisipasi segala masalah. Jadi sudah lihat ini semua ya. Nah saya akan terangkan tiap-tiap langkah, kan ada 7 nih. Sabar ya, ini agak lama berarti nanti. Nah kita akan 7 langkah. Langkah yang pertama, ini yang paling penting. Saya anjurkan, ya ini sarannya. Setelah kembali dari masjid ini, bapak-bapak merencanakan mengadakan pertemuan dengan istri dan anak-anak, khusus bicara mengenai waris. Bapak pulang dulu tiba-tiba bicara waris, kamu mau meninggal nih. Pesan-pesan nih. Kenapa? Ini sangat penting. Langkah pertama ini kayak baca Al-Fatihah di dalam sholat gitu ya. Nah kalau bisa pertemuan ini dicatat, semua ikut teken yang hadir. Mau ngapain? Ngapain? Pesannya apa? Pertama, kita berpesan, Bapak pesan. Tadi baru dengar dari kajian, jadi kita ngomong nih pada ahli waris, pada anak dan istri kita. Saya ingin kalau Bapak nanti nggak ada, Bapak pengen dalam pembagian warisan gunakanlah hukum waris Islam. Jangan pakai adat, jangan pakai perdata, perasaan, logika yang bertentangan dengan hukum waris Islam. Itu yang paling penting. Kenapa Bapak? Karena kita wajib mengajarkan. Tadi umpama, maaf ya, mungkin ada jamaah di sini, ya udah rajin sholatnya, puasanya, sudah tanya luar biasa. Tapi dia lupa mengajarkan ini kepada anaknya. Udah anak-anak di alam kubur, dan anaknya ditanya, kok kamu pada waktu pembagian waris nggak mau pakai hukum Islam? Jawabannya sederhana, bapak saya nggak pernah ngajarin, nggak pernah ngasih tahu. Mana bapak yang tanya tuh? Repot kita nanti ke bawah-bawah. Kalau kita sudah sampaikan, selesai kewajiban kita, itu sebenarnya sudah kita sampaikan. Anak-anak nggak ngikutin urusan anak-anak. Jangan pakai perasaan, jangan pakai logika. Tadi perasaannya mah kayak gimana? Tadi umpama tadi kan, bapak punya anak laki dan perempuan. Yang anak laki cuek aja, yang perempuan sangat perhatian, merawat, membiayai kita waktu sakit segala macam. Begitu meninggal, anak laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Dan ini deh. Nah, ceritanya pada waktu sudah meninggal, kumpul-kumpul adalah uangnya atau pamannya yang dituakan. Ikut kumpul. Gini ya, kita bagi rata aja deh. Kita semua ini kan ridho ikhlas nih. Bagi rata aja, apalagi yang perempuan sama. Apalagi yang perempuan itu kan banyak jasanya. Nggak bisa Bapak. Sudah berlaku hukum waris karena sudah meninggal. Nah yang punya kitanya sudah meninggal, berlaku hukum waris. Ya 2 bagian kita satu. Nah gimana supaya itu nggak kejadian seperti kayak begitu? Caranya kita hibahkan dulu pada anak perempuan sebagai anak kita, karena dia yang harus berjasa. Karena harta kita terserah kita mau kasih. Cuma tadi kan ada warisan sepertiga, itu kan yang lain salah. Nah begitu juga dengan tadi
supaya kita kalau perlu juga mensimulasi gitu ya, simulasi. Nanti di rumah ini ya buat kamu ya, kalau rumahnya banyak sini di Mas Naga ini punya yang kakaknya, ini punya adiknya, sudah kasih tahu. Jadi kamu jangan berantem ya, nanti akan bagian begini. Catat kalau perlu ditantang. Tapi dalam pertemuan itu saran saya nanti cukup istri dan anak-anak, mantu atau yang lain jangan ikut karena urusannya lain beda. Ya. Kita sering lupa, Allah mana mungkin anak kita itu enggak, anak kita itu baik-baik semua. Iya, tapi kita lupa anak kita sudah punya pasangan dan sudah punya keturunan. Gitu. Ini yang bisa kipas-kipas gitu. Jadi konflik itu di situ. Nah, ini baru yang pertama nih. Kedua, yang penting juga kejelasan status kepemilikan. Rumah kita ini milik siapa sebenarnya? Masih ada utang kan? Masih ada yang apa namanya? Ya pokoknya semua harta kita itu dijelasin kepada istri. Jadi apakah ada utang piutang? Rumahnya itu masih ada apa namanya? Punya orang lain gitu. Termasuk tabungan, deposito, saham, kalau perhiasan, kendaraan ini bukan atas nama saya, saya dulu pinjam gitu. Nah, termasuk barangkali bapak-bapak nih, terutama nih, kalau kita punya ATM, kita kasih tahu lah pinnya kepada istri gitu. Seringkali ada uang suami ini, uang laki-laki ini, si istri nggak tahu, apalagi tabungannya banyak. Ini ada kejadian, ini memang kejadian sebenarnya. Ada tetangga saya, ya seorang pejabat BUMN, hartanya banyak, meninggallah dia. Hanya dalam beberapa hari istrinya bingungan, kenapa? Pinjam kiri kanan. Tuh kita kaget, kenapa? Kan uangnya banyak di tabungan, deposito, tapi kan nggak bisa dipakai, kita butuh cash, butuh ngurus jenazah, ngurus tahlilan, ngurus uangnya nggak ada, dia nggak tahu ATM-nya banyak, ini banyak, tapi kan harus ke ATM, harus ngambil uangnya, nggak tahu, dia harus ngurus dulu berapa bisa, tapi butuh beberapa hari. Nah, bukan kalau meninggalnya hari Jumat, Sabtu Minggu, butuh semua. Gimana dia tunggu hari Senin? Pasti tetangga-tetangga ikut bantu. Itu kira-kira praktis. Ini kejadian benar. Nah, tadi harta yang kita jelaskan tadi itu tidak ada pasangan hidup, tidak punya milik orang lain, dan sudah dihibahkan atau diwakafkan. Jadi ini pun yang terakhir ini masalah hibah dan wakaf ini. Kalau kita lihat di televisi ya, di media massa ini sering kali terjadi. Jadi zaman dulu nenek moyang kakek nenek kita tuh kalau kita mau menghibahkan atau wakafkan cukup bicara masjid. Kalau saya wakaf itu kan sebelah sana, bikinlah masjid, bikinlah sekolah gitu kan. Nggak ada surat-suratnya, nggak ada yang tertulis putih, nggak ada sanksi. Nah setelah jadi sekolah, setelah jadi masjid ramai segala, ahli waris kan untuk sebenarnya si orang tua ini kan sudah enak-enak dalam kubur nih, dapat pahala amal jariah mengalir terus kan. Tapi tiba-tiba ahli warisnya nuntut, ini saya pemilik waris, mana katanya buktinya? Nggak ada. Masjid ini tanahnya punya bapak kamu orang tua, akhirnya kalah lagi. Yang tadinya kita dalam kubur sudah enak-enak dapat amal jariah, terputus karena ahli waris kita tadi memotong dia. Enggak, ini punya saya, bapak anda menang dia. Enggak ada bukti-bukti. Nah, makanya bukti-bukti itu harus dokumen ditulis. Ya. Bukan main, ya. Surat Al-Baqarah 28 sampai paling panjang. Nah, yang apa saja pertemuan itu tadi? Ini berdua, yang ketiganya bagian waris itu dalam waktu secepatnya. Usahakan ahli waris masih ada, masih hidup. Jangan ahli waris sudah pada meninggal semua. Tinggal anak keturunannya, berantem lah. Mana mau saling kalah. Nah, kalau boleh secepatnya itu setelah dikeluarkan dia nusa jenazah, hutang piutang dan wasiat bagi langsung. Jadi kan kalau kita melakukan jenazah kan, kalau ada yang masih hutang piutang, cepat hubungi keluarganya supaya cepat dibagi waris. Wasiat dikeluarkan, misalnya kita berwasiat misalnya ingin mengasih kepada masjid, harta kita nanti 10% ke masjid, ya dikeluarkan, itu pisahkan, yang dibagian 90% aja. Nah,
penting adakan pertemuan hanya ahli waris. Jangan ada orang lain, jangan ada orang tua, jangan ada mantu, jangan ada anak cucu yang lain, enggak ada. Karena apa? Hubungan emosionalnya beda. Cukup panggil Ustaz, Ustaz tolong hitung-hitung nih semua. Pokoknya kami ngikutin semua menurut syariat Islam. Oke, tanda tanganin semua, beres. Ini jadi dokumen. Kan orang berpikir, gimana cara membuatnya secepatnya? Rumah kan belum terlalu kita. Rupanya dibagi saja dari persentase berapa, punya seperempat punya siapa, setengah punya siapa, seperempat punya siapa, tertulis. Nanti kalau mau dijual, laku, ini jadikan dokumen. Jadi kamu bagian kamu dari ayah keturunan kamu udah bagiannya sekian nih seperlapannya. Dari harganya berapa, 1 M dari seperlapannya kamu urusan. Setelah dipotong biar notar segala macam, tapi sudah ada dokumen pendahuluan di situ. Jadi udah gak bakal rame lagi, insya Allah gitu kan. Karena sudah ada bukti-buktinya. Jangan karena nggak ada bukti-bukti didiemin semua nggak ada yang mau ngurus. Ya kan? Siapa yang mau 50-60 juta untuk ngurusin itu? Belum lagi waktu panjang urusan. Tapi kalau nanti ada yang beli 10 tahun kemudian yang beli, sudah ada patokannya, acuannya, gitu ya. Harta yang bergerak dibagi dari pendahulu sampai nanti tidak bergerak sesuai kondisi. Nah, ini yang penting karena jadi pokok. Saya akan cepatkan sedikit. Ini seringkali kita jangan lupa kacang pada kulitnya. Seringkali kita belum menceritakan kehidupan kita sebenarnya kepada istri dan anak-anak. Barangkali bisa melihat bahwa misalnya Ustaz Purwatu sampai ke Jakarta itu sebenarnya ada yang bantu. Ada siapa ya yang bantu, atau mungkin kita usaha kita bantu, kita pernah dipinjam uang, siapa yang pinjam uang? Ini kita jangan lupa tuh, kita ceritakan kepada istri, kepada anak kita, itu sebenarnya dia banyak biasa. Nah itu supaya nanti nggak jadi masalah. Dulu saya pikir sebenarnya ini sebagian pinjaman juga dari itu gitu kan. Nah sampaikan supaya nanti ahli waris yang pinjaman kita itu nggak nuntut ke kita gitu. Kondisinya gini, punya kita 100%, ini bukan, ini masih ada bagian orang lain. Nah ini dijelaskan di situ, ya. Jangan lupa baca pada kulitnya. Nah ini langkah pertama, langkah kedua nih masih panjang nih Kak. Sampai jam berapa Pak Burhan? Ya, nggak apa-apa. Ini saya sebutin aja ya. Insya Allah, tapi ini pasti menarik. Ini kalau calon pewaris mempunyai istri 1 atau 2. Nah. Tadi saya ada kasih gambaran, ada cawe-cawe namanya hibah rumah. Jadi ini kasusnya ada juga di Singapura. Jadi waktu Perdana Menteri Lee Kuan Yew, ada temannya pengusaha, tiba-tiba satu hari waktu Lee Kuan Yew jadi Perdana Menteri, Pak, jalan dia ngelihat, dia kok jadi kayak gembel gitu di tengah pinggir jalan, nggak punya rumah, dan tahu dia bahwa dia tuh orang kaya dulu segala macam. Kenapa? Oh ternyata anaknya yang ngusir dia, anaknya tak durhaka ngusir dia. Nah terus pemerintah Singapura bikin aturan jadi akhirnya seorang tua itu tidak boleh diusir dari rumah hidupnya sampai dia meninggal. Nah, itu aturan di negara sudah mengatur, sudah cawe-cawe di situ supaya tidak ada. Ini bisa kejadian kita sekarang misalnya kita meninggal. Ya sekarang ini kita sudah ngomong sama anak-anak, kalau perlu mantu juga kita kasih tahu. Kalau saya meninggal, rumah hidup ini yang ditempati sudah puluhan tahun dengan istri kita, kalau saya meninggal jangan dijual dulu. Kamu menuntut jual untuk waris. Biarkan mama kamu, ibu kamu tinggal di sini di naga emas ini. Ya, sampai ibu kamu meninggal baru kamu bagi. Masalahnya kalau dia akan nuntut, kita harus bagi. Punya harganya aja nggak banyak, cuma 8%. Ya udah kalau dia meminta untuk bagi, diuangkan, dikasih uangnya. Gitu. Kalau nggak dijual bagi. Nah kalau dijual dibagi, di mana istri kita mau tinggal? Mau pindah lagi dari Mas Naga dari sini, udah puluhan tahun, sudah kenal masjid, sudah kenal tetangga, bisa gimana keleleran nanti? Maka itu yang saya pikirkan. Rumah saya cuma 1, saya udah ibadah, saya nggak punya apa. Jadi bukan punya saya lagi. Kalau saya meninggal, ahli waris saya kasih foto sudah saya ibadah, bukan punya
punya ada tanah atau harta yang lain, nanti istri kita dapat lagi 1/8 daripada hari waris itu. Jadi dia sudah aman nih, sudah aman, punya tempat tinggal, punya ada sedikit uang gitu kan, sudah aman dia. Nah itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini juga penting. Mulai sekarang kalau kita punya anak misalnya 3, punya rumah 3, ya kita bagi satu-satu yang mana. Apakah laki perempuan? Kalau masih hidup, hibah boleh sama. Laki-laki sama perempuan sama, nggak apa-apa hibah. Tapi kalau sudah meninggal, berlakulah hukum waris. Paham ya Pak? Jadi, maka setelah ini bagi dulu. Kalau misalnya maaf Ustaz Dede punya rumah 3 gitu kan, ya dibagi dah anaknya satu-satu gitu kan. Jadi sudah kalau laki perempuan sama nggak masalah. Cuman jangan sampai misalnya nih satu di Mas Naga, satu lagi rumahnya bisa di kampung di Purworejo gitu kan. Wah ini nggak imbang nih, masa yang di Purworejo harganya berapa, di sini harganya berapa gitu kan. Nah tidak bersebelah. Tapi yang jelas ini harus diperhatikan karena di sini pembagian anak laki dan perempuan sama, bisa hibah namanya. Tapi kalau sudah meninggal, hukum wasiat waris lah yang berlaku. Nah, ini juga kalau kita perlu ada di antara anak kita mungkin ada ekonominya kurang mampu, ada yang perlu dibagi. Nah, kita bisa bagi mulai sekarang nih kepada anak tersebut. Dia tak lagi, tapi yang perempuan nih kayaknya udah pintar cari uang, pendapatannya pun sudah oke. Nah ini yang perlu kita bantu dari sekarang. Kalau sudah meninggal, balik berlakulah hukum waris. Ya, maka kita hibahkan. Yang kelima, saya sebutin aja. Kalau kita sebagai kakek, ya, punya anak kita meninggal, maka anak kita punya cucu. Nah kita mulai sekarang sudah bisa memberikan hibah atau wasiat kepada cucu. Saya berwasiat kalau saya meninggal, si cucu ini dapatkan harta waris saya 10% untuk biaya hidup dia, karena dia sudah tidak ada bapaknya, untuk dia sekolah, untuk kehidupannya itu dan itu ternyata ada di aturan negara di Mesir dan Suriah namanya al-wasiyah al-wajibah. Itu cawe-cawe ala Mesir dan Suriah supaya cucu itu tetap dapat sekolah, tetap hidup dengan layak. Karena orang tuanya sudah tak ada, sudah menikah. Nah kakeknya lah yang mulai memikirkan gitu loh, supaya jangan keleleran ya. Oke. Tadi ini saudara singgung, calon punya anak kiri atau angkat berikan hibah kepada laki-laki itu tidak melebihi sepertiga bagiannya. Nah nanti yang 2/3 tadi dia dapat lagi. Nah, dapat lagi dari 2/3-nya itu sepertiga aja, boleh kita 2/3 sepertiga. Yang ketujuh sebenarnya lebih kepada musyawarah ya. Jadi kalau kita punya keinginan, jadi makanya pentingnya pertemuan itu satuan mengundang anak dan istri. Kita pengen hibahkan, pengen wasiatkan, wakaf, ngomonglah, ini semua kedengeran. Gitu. Jangan kita mau bagi-bagi ini, tapi kitanya sudah di rumah sakit, di ICU, itu apa namanya istilahnya makruh. Sifatnya makruh. Kita di rumah sakit, makruh semua kumpul ya. Soal dapat ini, sama itu bisa, tapi makruh gitu. Kalau bisa panggil sekarang. Kenapa? Harus panggil nunggu nanti. Atau nantilah paling enggak halal bihalal, Idul Fitri kita panggil semua tuh anak istri semua. Gini ya, pembagiannya gini, kamu begini, kumarisnya udah gini. Nah itu lebih cakep lagi. Kita masih sehat, masih bisa ke masjid, tapi kita sudah bisa membagi ahli waris kita. Nah ini udah 7 langkah, tapi saya ingin ada titik kritis. Kalau bapak semua keluar dari ruangan ini, hendaknya sebelum meninggal ini ada 4 langkah yang bapak lakukan, ya. Menjelaskan misalnya harta milik dan utama kepada anak dan istri kita. Apakah rumah ini masih ada utang-utangnya? Apakah mobil kita masih ada sewa atau pinjam dari orang lain? Nah ini dijelaskan harta milik kita. Nah yang kedua, kita sudah mulai bisa memberikan hibah untuk pasangan, hibah untuk anak.
dibantu anak, nanti anak meninggal gimana? Balik lagi kepada orang tuanya. Itu ada hadis Pak. Jadi gak usah khawatir Pak Deden kalau ngasih ke anak meninggal dulu balik lagi ke kita. Itu juga untuk pasangan. Saya baik ya. Jadi kita ada akadnya dulu. Akadnya kalau akadnya nggak ada, berlakulah hukum waris. Selesai urusan, nggak ada lagi. Nah, di situ kita juga bisa dengan wasiat ya. Wasiat itu ada harta dan non harta. Ya non harta itu misalnya ya kita nanti minta dimakamin di kampung, kan wasiat juga itu. Tapi bukan harta. Kita bisa berikan wasiat kepada saudara kita yang selalu atau anak dari saudara yang selalu menemani kita, di mana anak-anak kita karena sudah sukses, sudah hidup pisah dari kita, tidak mau membantu kita atau tidak ada waktu lah gitu, tidak mau. Nah tapi kita ada saudara yang membantu kita, yang nolongin kita, nah kita sudah berikan wasiat. Jadi pertemuan ahli waris dari gunakan hukum Islam, jangan menunda, buat tertulis dengan 2 orang saksi. Ini saya tadi benar-benar Ustaz Quran saya, banyak Islam luar biasa ya. Al-Quran itu baru. Wah, ternyata jawaban selama penyimpangan konflik itu sudah ada di Al-Quran. Al-Baqarah 282, surat yang paling banyak. Kita baru malah tulis dulu di dalam buat tertulis dan ada orang saksi selesai. Terjadi konflik karena ini. Jadi mohon maaf, saya nggak akan bicara konflik yang sudah terjadi. Saya antisipasi Bapak-bapak, mulai sekarang buatlah tertulis dengan 2 orang saksi. Insya Allah selesai masalah, tidak ada konflik. Itu menurut Al-Quran, bukan menurut saya. Terapkan itu, insya Allah Bapak-bapak selamat. Nanti harta Bapak tidak konflik, tidak nyimpang. Ya, kalau masalah nyimpang nanti urusannya bagaimana? Nanti Ustaz Quran panggilan Ustaz yang lain untuk bicarakan masalah kasus, misalnya pembagian, hitung-hitungan. Oh, karena hitung-hitungan udah gampang, bisa pakai kalkulator apa? Ada aplikasi. 1 menit ke 1 menit sudah berapa detik itu udah jadi. Ya, jadi kita buat itu. Kalau kita ada tertulis, aman kita. Nanti kemudian kali 10 tahun lagi, 20 tahun lagi juga nggak masalah. Ya. Nah, setelah meninggal, kalau kita berbohong nih, karena pembagian waris itu sudah ada terutama masalah rumah atau harta non bergerak, maka kita buat dokumen tadi. Kalau ada dokumennya aman kita. Nah, yang juga di dalam pembagian waris ini jadi titik kritis, biasanya kalau begitu mau bagi waris pada kumpul semua tuh. Ada saudara yang jauh, saudara ada yang dituakan. Nah, ini yang repot. Ada yang dituakan, dia ngomong tuh tadi kayak tadi misalnya, jadi deh kita bagi aja sama rata anak dan perempuan. Kalau bukan gini, ini kan nggak ada bagi-bagi kalau yang ngasih, yang ngomong adalah uangnya atau orang yang dituakan. Dia dengan bangganya bilang, oh kami sih semua kompak, kami semua setuju, kami semua ikhlas. Anak laki dan anak perempuan bagiannya kita samakan. Kira-kira sama nggak kalau kita bilang kami semua ikhlas, kami semua setuju, kami semua gitu, Al-Quran nggak mau kita pakai? Mereka sama nggak usah? Mirip nggak? Mirip makanya. Makanya hati-hati. Umur-umur apalagi yang seperti saya ini, ada Ustadz saya bilang perbanyaklah istighfar, minta ampun, taubat. Karena nanti kita ada orang yang paginya Islam, sorenya kafir, betul saja. Sorenya Islam, paginya kafir. Nah, kalau kita pada saat kita tadi ngomong seperti itu, bahkan membagi semua sama rata, apakah kita kafir? Apakah kita kalau meninggal pada saat itu, apakah kita masuk neraka? Mohon maaf ya, saya bukan yang ngejauh, tapi kira-kira dia tidak masuk golongan lagi, Ustaz. Jadi itulah makanya penjelasannya di surat An-Nisa ayat 14 kekal dia, karena sudah bukan Islam lagi, mengabaikan itu kan. Nah itulah makanya pentingnya di dalam pertemuan itu jangan ada orang yang dituakan, usahakan para ahli waris dan teman-teman lain. Ya, ini udah mau selesai. Maaf, jadi kecuali narasumber ya. Nah ini sebagai penutup, barangkali ini juga karena waktu ya. Saya ingatkan bahwa
mempelajari mengajarkan luas itu fardu ain. Jadi kita semua wajib belajar dan mengajarkan, Pak. Tolong kasih tahu istri dan anak kita baiknya. Ini loh. Kedua, berinisiatif mengambil langkah-langkah mengantisipasi timbulnya masalah harta waris. Karena harta kita wajib kita cawe-cawe. Kenapa kalau harta seorang lain boleh, tapi jika harta kita cawe-cawe. Yang ketiga, cobalah kita terbuka dan adil kepada semua ahli waris. Kita tanya nih, ada hadis riwayat Ahmad, istighfar. Tanyalah pada hati kecil, saya sudah adil nggak sih? Saya sudah terbuka sih pada ahli waris kita. Karena sebenarnya timbulnya konflik, timbulnya ketimpangan karena sikap kita yang tidak adil, tidak terbuka kepada para ahli waris, sehingga ahli waris kita jadi masalah. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Baik, terima kasih. Dan kembali akhir ini saya dengan diri yang terbatas, saya tidak banyak bicara yang terlalu banyak tapi lebih kepada kesadaran untuk kita semua, karena saya juga bukan ustaz yang seperti biasa di sini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.